Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nabila dan Rahayu untuk mempresentasikan tugas kami di Arrangement of Antigen Receptor Segment Control Lymphocyte Development. Next. Ya, terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan penata ulangan segmen gen reseptor antigen yang dapat mengontrol perkembangan limfosit nantinya. Yang pertama yaitu sel B menjalani serangkaian pengaturan ulang gen yang diprogram secara ketat di sumsum tulang. Perlu diketahui dulu bahwa perkembangan sel B yang berevolusi, kemudian yang nanti dia akan berproliferasi, dia akan menghasilkan ikatan yang produktif dan akan menghilangkan sel-sel yang tidak produktif. Nah, untuk perakitan gen yang lengkap, untuk reseptor yang lengkap ini, setidaknya ada 3 peristiwa rekombinasi yang terpisah. Dan dalam urutannya itu yang pertama adalah bergabungnya D ke JH dan VH ke DJH untuk menghasilkan rantai berat. Sedangkan yang rantai ringan, VL ke JL. Nah, umumnya ada yang namanya lokus rantai kappa dan lambda. Untuk yang kappa sama lambda, yang biasanya yang paling umum pertama kali ada adalah kappa. Kemudian jika kappa ini nantinya tidak berhasil, dia akan ke lambda. Nah, untuk yang gambar ini, terkait dengan gambar ini adalah langkah-langkah dalam pengaturan ulang gen imunoglobulin di mana sel-sel dapat hilang. Dari gambar ini terlihat bahwa ada gambaran dari pematangan dari sel, mulai dari dia early, late, pre, hingga imatur. Nah, dari semua ini dia menggunakan rantai berat, penata ulangan rantai berat, dan juga rantai ringan. Untuk yang early ini, early probisel sama late probisel, dia menggunakan rantai berat. Kemudian yang bisel yang pre dan imatur ini nantinya dia akan menggunakan rantai ringan. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, biasanya pada early probisel ini, dia masih belum ada banyak proses yang dieliminasi. Jadi kalau misalkan dia DJ rearrangement dari 2 kromosom ini dia berhasil, dia akan lanjut ke late probisel, kemudian lanjut lagi dalam proses V dan DJ, penggabungan antara V dan DJ pada first kromosom. Kemudian jika dia tidak berhasil, maka dia akan lanjut ke yang kedua. Kalau tidak berhasil, maka akan dibuang sel yang tidak berfungsi ini, dia akan loss, akan hilang seperti itu. Kemudian dari gabungan yang berhasil ini, jadi yang berhasil ini yang gambarnya panah kuning atau produktif, yang merah ini non produktif yang tidak berhasil. Jadi kalau misalkan dia berhasil, dia akan lanjut ke prebisel. Kemudian akan ada penata ulangan dari kappa pada first kromosom dan juga kappa yang ke second. Kemudian lanjut lagi ke lambda yang first, kemudian lambda yang kedua. Jadi yang pertama itu kappa, kemudian yang kedua lambda. Dan ini prosesnya bisa berkali-kali hingga dia menghasilkan satu proses yang baik gitu. Jadi kalau gagal dia akan terus-menerus diulang-ulang sampai dia berhasil. Kemudian ini yang imatur biselnya. Nah, imatur bisel ini yang di mana dia penata ulangannya berhenti di sini. Jadi IgM terbentuk dan di sini akan ada IgM dari yang diekspresikan dari lambda kappa dan juga lambda beta. Dan biasanya dari keberhasilan dari penata ulangan dari yang early probisel ini dibuktikan dengan adanya lambda yang fungsional yang terbentuk secara utuh seperti itu. Next. Yang kedua yaitu penata ulangan segmen gen imunoglobulin rantai berat yang berhasil mengarah pada pembentukan reseptor prasel B yang menghentikan penata ulang VH lebih lanjut menjadi penata ulangan DJH dan memicu sel untuk membelah. Jadi gambaran ini itu adalah di mana sebuah gen imunoglobulin yang tersusun ulang secara produktif diekspresikan segera sebagai protein oleh sel B yang sedang. Jadi pertama pada tahap gambaran yang pertama ini, kotak yang pertama atas ini di mana dia masih belum ada protein yang fungsional gitu dari lambda. Jadi lambda itu salah satu protein fungsional, dia belum ada di sini. Kemudian dilanjutkan menjadi penata ulangan di antara V kemudian DJ. Jadi yang H ini VH dan DJH. Jadi H ini adalah yang rantai berat. Jadi V dan DJ ini bergabung, kemudian akan ada nih yang kedua, gambar yang tabel kedua ini stop
heavy chain gain rearrangement progression to light gain rearrangement. Jadi ketika dia yang berat ini berhasil, dia akan berlanjut ke rantai ringan, di mana dia di sini juga setelah VH dan DJ ini bergabung, dia berikatan juga yang namanya V pre B dan juga lambda 5. Nah, nantinya di selnya ini akan ada juga yang namanya IG alpha dan IG beta. Ini yang di kotak kedua sebelah kanan. Nah, jadi mereka bersama-sama gitu menempel di permukaan sel, bergabung sehingga mereka menjadi suatu reseptor. Kemudian yang gambar ketiga ini yang sudah terbentuk secara sempurna reseptornya yaitu IgM dan IG alpha dan betanya. Kalau yang tabel kedua ini dia yang perlekatan antara tadi VDJ dengan V pre B dan juga lambda 5. Nah, kemudian nantinya ketika rantai berat dan rantai ringan ini dia sudah terpenuhi prosesnya, maka akan terbentuklah matur B cell. Bisa terbentuklah yang namanya B cell yang sudah matur itu. Next. Ya, next. Sebentar, Mbak. Oh ya. Ini nggak jalan. Nanti setelahnya ada kuliah tidak? Jam 10? Ada, Pak. Ada ya? Coba kita sampai 9.50 coba diselesaikan. Oh, ya. Sebentar, Pak, ininya macet. Apa ya? Komputernya? Ya. Tadi. Sebentar, Pak. Gak mau. Nah, jalan, Mbak. Ya, langsung aja ke yang poin nomor 3, pengaturan ulang pada lokus rantai ringan immunoglobulin mengarah pada ekspresi. Ya, jadi intinya pada gambar ini dia adalah penata ulangan rantai ringan yang tidak produktif. Jadi kalau misalkan rantai ringannya dia tidak prosesnya tidak berhasil, dia masih bisa diselamatkan dengan penata ulangan gen yang lebih lanjut, yaitu menggunakan penata ulangan lokus rantai ringan. Nah, ini di mana V kappa ya, V kappa dan J dan C ini direkombinasi. Jadi V ini bisa sampai 5, J juga K-nya nih kapanya 1-5, mereka berekombinasi, bergabung gitu ya, yang V sama J, kemudian yang non-produktif ini kemudian akan direkombinasi lagi menjadi yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya sampai ya mereka berhasil gitu terbentuk prosesnya. Next. Next ya. Ya, pengecualian alelik pada sel B ini terkait dengan polimorfisme sama seperti yang Mas Anggi tadi sudah presentasikan. Next. Ya, ini ekspresi protein yang mengatur ulang fungsi gen imunoglobulin. Jadi ekspresi ini, ya, jadi kalau dari gambar ini sebenarnya ini adalah beberapa protein dan fungsinya terkait pada fase-fase dari pembentukan limfosit B ya. Next, udah tinggal dibaca aja ini. Kemudian yang ini, ya ini protein yang mengikat unsur promoter dan enhancer berkontribusi pada urutan penyusunan ulang gen dan mengatur tingkat transkripsi RNA. Jadi intinya adalah bagaimana di sini promoter dan juga enhancer ini saling berikatan yang nantinya akan membantu mulai dari early probicell, late probicell, kemudian ke large prebicell sehingga akan membantu proses IG transcription. Ya, next. Ya, yang terakhir adalah sel T di timus menjadi serangkaian penyusunan ulang segmen G yang mirip dengan sel B. Jadi ini kurang lebih sel B dan sel T ini sama, akan tetapi sel T ini lebih ribet karena dia ada 2 cabang ya. Kalau sel B ini 1 cabang. Nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Rahayu. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu sel T dengan reseptor alfa beta atau gamma delta yang muncul dari nenek moyang. Nah, pada gambar yang tertera di sini, selama proses diferensiasi sel di timus pada tahap negatif ganda di mana mereka mengekspresikan CD4 dan CD8. Kemudian timosit yang sedang berkembang mengekspresikan reseptor sel T gamma dan delta. Nah, kemudian pada gambar yang keduanya ini, pada gambar yang kedua itu jika timosit menerima sinyal, reseptor gamma dan delta sel berkomitmen pada garis keturunan gamma dan delta yang mematikan ekspresi gen rantai beta dan dengan demikian menjadi reseptor T alpha. Kemudian pada gambar yang panel kiri bawah, sel ini kemudian matang menjadi sel T gamma dan delta dan berimigrasi keluar dari timus ke sirkulasi perifer. Nah, kemudian pada gambar panel kanan tengah itu di sisi
Di sisi lain, jika timosit yang sedang berkembang menerima sinyal melalui perat TCR. Nah, kemudian pada gambar yang panel kanan bawah itu, sel yang mematikan ekspresi gamma dan delta TCR, kemudian menghapus rantai gen sebagai langkah awal untuk mengatur ulang lokus rantai TCR alfa dan melanjutkan untuk mengekspresikan reseptor sel T alfa beta yang matang. Nah, kemudian selanjutnya itu sel T yang mengekspresikan daerah rantai gamma dan delta tertentu muncul dalam urutan yang teratur. Nah, ini gambar ini itu penataan ulang reseptor sel T, gamma dan gen pada tikus yang berlangsung dalam gelombang yang mengekspresikan segmen V gamma dan V delta. Pada waktu 2 minggu kehamilan, C gamma itu satu lokus dinyatakan dengan gen V yang terdekatnya, yaitu yang pada gambar pertama itu, yang pada kotak pertama. Kemudian setelah beberapa hari, bantalan sel menurun seperti yang terlihat pada grafik di atas. Dan akan digantikan oleh sel-sel yang mengekspresikan gen paling proksimal. Nah, kemudian kedua rantai gamma yang disusun ulang ini diekspresikan dengan gen edge chain yang disusun ulang, seperti yang ditunjukkan pada panel bawah, dan ada sedikit keragaman junctional baik di rantai V gamma dan V delta, sehingga berakibat sebagian besar sel T, gamma, delta yang diproduksi di masing-masing gelombang awal ini memiliki spesifitas yang sama, meskipun antigen yang dikenali di setiap kasus tidak diketahui. Pada V gamma, sel bantalan 5 terbentuk secara selektif di epidermis, sedangkan sel bantalan V gamma terbentuk di epitel saluran reproduksi. Setelah lahir, garis keturunan sel T, alfa beta menjadi dominan meskipun sel T, gamma dan delta masih diproduksi mereka. Nah, ini untuk penata ulang lokus rantai beta dan produksi rantai beta memicu beberapa peristiwa dalam pengembangan timosit. Nah, ini merupakan tahap penyusunan ulang pada sel T, alfa, dan beta. Urutan penyusunan ulang gen ditampilkan bersama dengan indikasi tahap di mana peristiwa terjadi dan sifat molekul reseptor permukaan sel yang diekspresikan pada setiap tahap. Untuk lokus rantai beta, pertama-tama mengatur ulang dalam CD4 dan CD8 timosit. Selanjutnya, timosit negatif ganda yang mengekspresikan CD425 dan kadar CD44 yang rendah. Nah, ini merupakan gambar ekspresi temporal dari beberapa protein seluler yang diketahui penting untuk perkembangan sel T awal. Selanjutnya, ini adalah gambar gen rantai alfa sel T yang menjalani penyusunan ulang yang berurutan sampai seleksi positif atau kematian sel ikut campur. Nah, gambar ini merupakan beberapa peristiwa penataan ulang yang berurutan untuk menyelamatkan penataan ulang gen rantai alfa reseptor sel T yang tidak produktif. Segmen gen V dan J di lokus rantai alfa memungkinkan peristiwa penataan ulang yang berturut-turut untuk melompati segmen VJ yang disusun ulang sebelumnya. Kemudian menghapus segmen gen yang menginterferensi. Jalur penyelamatan rantai alfa mirip dengan yang ada pada gen rantai cahaya imunoglobulin. Tetapi jumlah kemungkinan penyusunan ulang yang berurutan lebih besar. Penataan ulang gen rantai alfa berlanjut hingga penataan ulang yang produktif mengarah ke seleksi positif atau sel mati. Demikian mungkin Pak untuk presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau yang perlu banyak dikoreksi. Ya. Oke, terima kasih, baik sekali presentasinya terkait ini bagian paling rumit ya dalam imunologi. Jadi VDJ recombination itu baru terpecahkan sekitar mungkin belum tahun 80-an. Jadi ini suatu prestasi besar imunologi bisa menjelaskan bagaimana kombinasi genetik itu terjadi dan akhirnya
yang bisa dijelasin itu dapat Nobel. Nah itu ya. Jadi karena ini sangat rumit sekali ya. Oke, tadi dikatakan bahwa sampai 10 pangkat 13 alias berarti sampai ada triliun itu ya. Saya ada pertanyaan kritis gini, mungkin sampai 55 cukup ya. Ada pertanyaan kritis gini, sebenarnya sebelum corona ini hadir, apakah kita sudah memiliki sel B atau sel T yang memiliki reseptor terhadap SARS-CoV-2? Coba. Coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau saya lupa istilahnya apa, Pak. Tapi kita semua antigen yang ada dan bakal ada di istilahnya di dunia ini, itu kita sudah ada reseptornya, Pak. Ya. Tapi saya lupa istilahnya apa. Ya, jadi benar. Jadi di tubuh kita kan tadi kita membuat 10 pangkat 15, 10 pangkat 13 tadi itu ya. Jadi tubuh kita itu udah bisa memprediksi reseptor apa antigen yang bakal ada. Jadi sebenarnya mengapa pada publikasi tahun berapa itu, tahun 2013 mungkin ya, itu udah ditemukan sel limfosit yang bisa terhadap cocok dengan SARS-CoV-2. Nah gitu. Jadi gitu ya. Jadi tubuh kita itu diberkahi, anugerahi bahwa kita bisa PCR tadi dengan keagungannya tadi itu ya, kita memiliki anti TCR atau antigen reseptor atau BCR tadi yang bakal mengenali antigen yang bakal ada. Makanya proses pencocokan ke naib tadi itu karena reseptor yang dimiliki oleh si sel B atau sel tadi sudah cocok gitu. Maka mereka akhirnya bisa aktif. Ketika tadi jadi pembuatan itu sebelum reseptornya itu sudah terjadi sebelum nanti ketemu dengan antigen, karena antigen itu ketemunya udah tahap akhir. Nah gitu. Nah itu yang poin penting dari semuanya tadi ini ya, dengan mekanisme seperti itu, poin pentingnya di sana. Oke, nanti tiap paging kirim ke saya atau lewat lewat Mas Anggita juga boleh, PowerPoint-nya dikirim.